Selanjutnya sebelum memasuki kegiatan sesi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Diharap rekan-rekan guru untuk berdiri. Hadirin silahkan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan doa yang disampaikan oleh Ibu Haja Mariana SPD. Kepada Ibu Haja Mariana kami persilahkan dengan hormat. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah yang Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, kami menundukkan kepala, memanjatkan doa kehadiran sebesar-mu dalam rangka kegiatan destinasi modul 1.4 modul budaya positif oleh Ibu Hawania. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai rahmat dan pembangkit semangat bagi kami semua guru dalam menghadapi segala tugas kami sehari-hari sebagai guru di sekolah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk pembacaan doanya. Selanjutnya marilah Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman, rekan-rekan guru dan ibu kepala sekolah yang telah hadir pada kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya akan memulai diseminasinya teman-teman. Baik, jadi kegiatan yang pertama ini ya
kita sudah sama-sama berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah agenda kegiatannya berupa berdoa, kemudian ada kegiatan ice breaking, kemudian ada tujuan kegiatan, ada juga materi dan tanya jawab, kemudian ada penutup. Ya, baiklah. Karena kita sudah bersama-sama berdoa tadi membuka kegiatan diseminasi ini, saya akan membacakan tujuan dari kegiatan ini. Ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengebasan mengenai materi-materi budaya positif kepada rekan-rekan guru dan staf atau rekan-rekan di sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, kita akan mengadakan ice breaking teman-teman. Di sini ada ice breaking tongue twister, di mana kita akan mencoba untuk mengucapkan kata-kata berikut ini sebanyak 5 kali dengan tepat. Ya. Yaitu kata-katanya kelapa diparut, kepala digaruk. Ya. Ada yang mau coba? Ya, oke. Kita coba ya. Halo. Oke, saya akan coba. Kelapa diparut, kepala digaruk. 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 Cocok ya? Oke, terima kasih. Ada yang mau coba lagi? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Kelapa diparut, Kelapa diparut, kepala digaruk. kepala digaruk. Coba lagi, 5 kali. Kelapa diparut, Kelapa diparut, kelapa ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa digaruk, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Siapa lagi yang mau coba? 5 kali diulang. Kelapa diparut, kelapa ada yang bisa? Ya, silakan. Kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ya, kepala diparut. Oke ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman. Ya. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah ini ya merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
Oke, budaya-budaya ini adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak pada murid agar murid tentunya dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, teman-teman, di sini ada kegiatan. Ya, dari kegiatan disiplin positif ini kita akan mencoba membuka. Oke, sudah nih, sudah. Tes. Oke. Kita lanjut disiplin positif. Di sini ada kegiatan mencoba lakukan. Nah, di sini kita berperan menjadi dua orang. Jadi teman ibu berperan sebagai A dan ibu yang di sebelahnya berperan sebagai B. Mari kita mulai. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi itu mari kita coba kepalkan tangannya. Nah, coba ibu bayangkan bahwa ibu menyimpan sesuatu, ibu bapak menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan ibu bapak. Nah, yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga Bapak Ibu, karena benda yang disimpan yang digenggam ini sangat penting. Ya, mari kita coba. Kemudian tugas dari teman di sebelah, yaitu yang berperan sebagai B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Nah, teman yang di sebelah ini boleh membujuk atau mengintimidasikan atau menghardikkan, merayu dan lain-lain, menggoda, menggelitik, bahkan bisa juga menawari Bapak Ibu sejumlah uang agar Bapak Ibu bersedia untuk membuka kepala tangan. Ya, silahkan dicoba. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu ini yang megang benda, menggenggam benda ini mau membuka kepala tangan? Mau? Iya, betul. Kita tidak mau. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya Bapak Ibu tidak mau membuka kepala tangannya? Apa alasannya? Oh iya, betul. Karena yang digenggam adalah sesuatu yang penting. Apalagi? Ya, betul. Kita tidak terpengaruh dengan bujukan atau rayuan dari teman yang di sebelah. Ya, betul. Nah, mengapa Bapak Ibu menutup kepala tangan Bapak Ibu? Apa alasannya? Ya, betul. Karena benda yang digenggam ini penting kan? Itu berharga buat Bapak Ibu. Nah, teman-teman, dalam kegiatan yang baru saja kita laksanakan ini, saya ingin menanyakan, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup dari kepala tangan? Oke, ya betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita adalah kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu sendiri yang
megang kendalinya. Nah, apa kesimpulan dari kegiatan tadi? Ya, jadi pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana tergantung dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang. Jadi ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian kita untuk tidak membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan itu tidak akan bisa dibuka. Ya. Tetapi kalau kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepalan tangannya, itu akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan ada di kepalan kontrol kita, ada pada diri kita masing-masing. Oke, selanjutnya ada miskonsepsi atau teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah ilusi di mana guru dapat mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal sesungguhnya ini kurang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, mari kita bahas sedikit teman-teman mengenai teori kontrol ini. Jadi yang pertama bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid, ya tentu saja ini kurang tepat. Bahwa boleh saja kita sebagai guru dapat mengontrol murid, namun tentunya murid-murid kita itu adalah manusia yang merdeka. Mereka juga punya kehendaknya masing-masing. Mereka juga dapat menentukan pilihan atau kemauan yang mereka inginkan. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai guru kita tentunya diharapkan dapat menuntun bagaimana siswa kita dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana seorang petani yang menyemai benih. Jadi kita diharapkan dapat membimbing dan menuntun siswa kita agar dapat tumbuh menjadi orang yang berkarakter baik dan tentunya tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang diharapkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga kadang kurang tepat teman-teman, bahwa penguatan positif itu dapat efektif dan bermanfaat. Itu kembali lagi ke pribadi yang mendapatkan penguatan positif tersebut. Apakah mereka dapat terpengaruh menjadi pribadi yang positif sehingga hal tersebut akan menjadi efektif dan bermanfaat, ataukah dari penguatan positif yang dia dapatkan tidak berefek apa-apa. Ya. Kemudian di teori kontrol ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, ini tentunya tidak semuanya benar. Kita sudah mendapatkan pada pelajaran modul sebelumnya, di mana bahwa kritik secara langsung itu belum tentu dapat membuat karakter itu menjadi kuat, bahkan bisa saja menjadikan karakter seseorang itu menjadi lemah, bahkan membuat menjadi trauma pada siswa kita. Jadi tentu saja seorang guru harus mampu memilih cara mengkritik dan
mengkritik dan memberitahu kepada siswa bagaimana caranya untuk memberitahu kepada siswa kita apa saja pesannya. Tentu saja caranya dengan segitiga restitusi yang baru saja kita laksanakan. Ya, baiklah. Di ilusi berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, teman-teman, tentunya ini yang banyak dilaksanakan kita sebagai guru maupun orang tua di rumah, bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak kita. Tentu saja hal ini kurang tepat karena kembali lagi ke ilusi bahwa guru mengontrol murid, sama saja bahwa siswa kita merupakan manusia, anak-anak kita merupakan manusia yang merdeka. Mereka memiliki hak untuk menentukan apa yang mereka inginkan, dan hak ini perlu kita hormati dan kita hargai. Nah, disinilah perlu komunikasi yang baik agar apa yang kita inginkan dan apa yang anak-anak kita atau murid-murid kita inginkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada miskomunikasi dan menyebabkan salah satu pihak merasa tersakiti. Ya. Oke, selanjutnya adalah mewujudkan sikap disiplin. Ya, teman-teman, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri, di mana yang memiliki motivasi internal, karena jika berasal dari motivasi eksternal sifatnya hanya sementara. Sedangkan jika motivasi tersebut datang dari diri sendiri atau merupakan motivasi internal, tentu saja hal ini akan bertahan lama dan sifatnya jangka panjang. Jadi di sini teman-teman, bukan hanya murid kita, tentunya siapa saja diharapkan mempunyai motivasi internal atau motivasi yang kuat dari dalam dirinya, atau motivasi intrinsik ya. Motivasi ini sangat penting untuk kita semua, di mana dorongan dari dalam diri kita merupakan hal utama untuk mencapai kesuksesan. Jadi bukan cuma dorongan dari orang tua, dari teman-teman, tapi bahwa kita menyadari tentunya kesuksesan yang ingin kita raih harus berasal dari keinginan kuat dari dalam diri kita sendiri. Nah, teman-teman, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang dikemukakan oleh Diana Garsen, di mana yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi salah satu motivasi perilaku manusia itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya siswa kita banyak yang seperti ini, yaitu melaksanakan tugas atau mengerjakan PR karena dia menghindari supaya tidak dikenai hukuman kalau tidak mengerjakan. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga rata-rata banyak yang dilaksanakan oleh kita maupun murid-murid kita, yaitu mereka atau bahkan kita sendiri sering berpikir, nah, kalau saya laksanakan ini, saya tentunya bisa mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang kita juga membujuki anak-anak, nah, ayo belajar yang rajin. Nanti kalau dapat ranking, ibu atau bapak belikan mainan
atau ibu bapak belikan sepeda, nah, seperti itu. Padahal sebenarnya ini kurang tepat ya. Jadi kapan Apa itu? Jadi kapan kita atau anak-anak kita tidak mendapatkan atau tidak dijanjikan imbalan atau penghargaan, lantas tidak melaksanakan itu, nah maka merugilah kita ya. Jadi betul-betul motivasi itu perlu kita bangun dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi yang ketiga, nah inilah motivasi yang perlu kita lakukan, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang tentunya kita percaya. Jadi dari tiga motivasi inilah yang paling baik, bahwa kita menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ya, teman-teman, mari kita telah 5 posisi kontrol guru ini, dan kita akan mengetahui di posisi manakah kita saat ini. Pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, kemudian yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya. Baiklah, yang pertama posisi kontrol penghukum. Nah, biasanya ciri-cirinya guru yang seperti ini, nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya, matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk sambil menghardik siswa, marah-marah ke siswa. Nah, mari kita ingat-ingat, apakah kita sering melakukan ini? Ya, saya juga pernah ya melakukan ini, dan marilah kita saling menyadari diri untuk tidak melakukan hal ini lagi. Kemudian posisi yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kita lanjut. Jadi yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, teman-teman, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian di posisi rasa membuat bersalah ini, tentunya guru akan menggunakan keheningan yang akan membuat orang lain atau siswanya merasa tidak nyaman, merasa bersalah, ataupun merasa rendah diri. Contohnya kadang kata-kata, aduh, kenapa enggak punya PR? Ya, kan nanti ibu yang kena marah. Nah, seperti itu. Kadang seperti itu kata-katanya. Nah, yang ketiga, posisi teman, di mana guru pada posisi ini tentunya tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, pada posisi teman, guru tentunya bisa menjadi negatif maupun positif. Ya. Kemudian yang keempat, posisi pemantau, di mana berdasarkan pada peraturan-peraturan, jadi guru akan berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita sebagai guru dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi kadang akrab luar, tapi pada saat di sekolah, di lingkungan sekolah, mereka
tetap menjadi murid dan guru. Ya. Kemudian posisi kelima, nah teman-teman, posisi inilah yang paling diharapkan untuk kita sebagai seorang guru, di mana sebagai posisi manajer, ya, jadi posisi manajer ya teman-teman, Bapak Ibu. Posisi ini adalah di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid-murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian dapat mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi kita diharapkan dapat membimbing siswa sebagai seorang manajer. Iya, oke. Bagaimana kalau kita lakukan ice breaking dulu, biar lebih semangat teman-teman. Ya. Bisa berdiri dulu semua? Oke, mari kita coba tepuk semangat, Dek. Ya, tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Biar kita lebih semangat ya. Atau mau ice breaking yang lebih panjang lagi? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita laksanakan ice breaking. Nah, teman-teman, di sini ada studi kasus. Ya, kita lihat bersama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, Iva lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, nah si Iva ini menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, si Iva tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, mari kita jawab kedua pertanyaan ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Setuju nggak? Tidak. Betul. Tidak setuju ya? Ya, silahkan dijawab. Ya, jadi tidak setuju karena cara Pak Seno tersebut membiarkan Iva dipermalukan di depan kelas tentunya tidak baik ya. Iva akan menjadi lebih apa? Lebih malu ya. Iva akan menjadi lebih malu. Kemudian ya, dia akan mengingat hal tersebut. Ya. Yang kedua, menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan oleh Iva secara psikologi? Apakah baik atau buruk? Silakan ada yang menjawab. Ya, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan studi kasus di atas. Jadi, apakah saya setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ya, tentu saja saya tidak setuju karena hal ini berakibat buruk untuk kondisi pribadi Iva sebagai murid,
karena dia merasa dipermalukan, dan dampak psikologis yang dirasakan oleh Iva tentunya buruk, karena ini dapat menyebabkan trauma berkepanjangan terhadap diri Iva, dan hal ini bisa dirasakan Iva sampai dewasa, bahkan sampai tua. Jadi menurut saya hal yang dilakukan oleh Pak Seno itu tidak baik atau tidak benar. Oke? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi rencana siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka atau siswa kita bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Ya, di segitiga restitusi di atas kita dapat melihat, jadi ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tentunya di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita gunakan, yaitu yang pertama, kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Ya. Kemudian, adakah cara yang lebih baik, yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu butuhkan? Kemudian berikutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Dan yang terakhir adalah Ananda ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalimat-kalimat tersebut tentunya yang kita gunakan dalam segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini tentunya yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, anak ini tentunya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi kalau kita sebagai guru, lantas kita mengkritik anak tersebut, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Sehingga kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Kita harus meyakinkan murid kita, Bapak Ibu, dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Jadi, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi kita bisa menyelesaikan masalah yang kamu alami ini, ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah yang sementara kamu alami atau kamu Ananda hadapi ini. Jadi itu adalah kata-kata yang biasa kita gunakan pada segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah ini, tentunya dia atau murid kita ini akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu tersebut, maka dia akan merasa dipahami. Nah, Bapak Ibu, para guru yang sedang menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau tentunya akan menjadi lebih terbuka pada gurunya. Sehingga strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena akan berada dalam posisi
siswa, dan hal itu akan menyebabkan guru memiliki perspektif yang berbeda. Nah, kita lanjut. Di langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di langkah ketiga restitusi ini, menurut teori kontrol bahwa semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-terus merengek. Ya, jadi jika seorang anak terus-terus merengek, apabila sikap tersebut mendapat perhatian kita sebagai gurunya, maka hal itu tentunya telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa ada rasa atau niat menghakimi, akan memvalidasi atau memenuhi kebutuhan dari para murid kita. Ya, itu kita lihat contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu pasti memiliki alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, menurut ibu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri, nah, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk dirimu. Kemudian, nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi yuk, kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik lagi. Jadi itu contoh-contoh kalimat dan teman-teman. Selanjutnya, langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi di langkah ketiga ini, pada segitiga restitusi teman-teman, Bapak Ibu, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua. Ya, jadi anak atau siswa akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi pada segitiga restitusi, pada saat kita sudah melaksanakan langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas, kemudian pada langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah dan anak mengakui tindakannya yang dia perbuat itu salah. Tentunya kita masuk pada langkah ketiga, yaitu kita akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan apa saja yang kita yakini dan hal tersebut baik untuk dilaksanakan. Nah, pada saat anak atau murid kita percaya, nah, disinilah siswa kita telah berpindah menjadi orang yang kita percaya menjadi lebih baik lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini tentunya bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Apa saja itu teman-teman? Mari kita lihat di atas. Ya, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Yang kedua, apa saja nilai-nilai yang telah kita sepakati atau kita yakini di kelas? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang kita inginkan? Kemudian kita menanyakan, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi tentunya anak punya bayangan tentang hal-hal baik yang diharapkan juga, dan tentunya ini perlu bimbingan dari kita sebagai guru dan orang tua di sekolah. Baik, kita sampai pada kesimpulan atau kegiatan akhir, yaitu restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa
mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar dapat menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan sebagai sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pelajaran, tentunya agar diri siswa menjadi lebih baik lagi. Sehingga siswa kita menjadi lebih kuat karakternya dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Nah, baiklah teman-teman, dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan kita sebagai guru dan sebagai warga sekolah bersama-sama dapat mewujudkannya bersama secara berkolaborasi. Dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Sekian pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman ini, budaya positif ini tentunya diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada kita semua sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah maupun di rumah, agar kita dapat memperlakukan siswa kita menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pemateri. Saya atas nama Samsinar SPD MPD yang wali kelas 1A ingin bertanya kepada pemateri masalah segitiga restitusi. Tadi di pemaparan saya belum jelas yang mana itu segitiga restitusi. Kalau bisa coba dijelaskan kembali bagaimana cara penerapan segitiga restitusi pada kasus anak yang terlambat hadir di kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sinar. Selanjutnya, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya dari laki-laki. Siapa tahu laki-laki dulu. Oh, siapa tahu ada laki-laki mau. Oke, kita ke Ibu Wahrani Sudirman, SPD MPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya menyaksikan presentasi dari Ibu Hawania tadi, saya cukup terkesan dan besar harapan saya semoga apa yang dipresentasikan tadi kelak akan bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, sebagaimana yang kita lihat selama ini ada banyak bentuk budaya-budaya yang muncul di anak-anak kita. Mungkin itu di budaya-budaya negatif yang mungkin dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan yang terbawa sampai ke sekolah, yang selalu
menimbulkan kegaduhan di antara siswa, menimbulkan perundungan atau pembulian yang harusnya bisa kita hindari, ya, harusnya kita bisa atasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, adakah kiat-kiat atau contoh-contoh budaya positif yang bisa Ibu terapkan di sekolah kita? Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Rahwani Sudirman MPD. Kita kasih aplaus dulu untuk teman kita. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama yaitu segitiga, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang terlambat datang ke sekolah, ya. Ini segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog, ya. Ada dialog yang dijalankan oleh seorang guru dan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada masalah dengan siswa, kita harus mengadakan dialog dengan siswa. Dengan menggunakan segitiga restitusi yaitu yang pertama kita dapat menstabilkan identitas, ya. Caranya menstabilkan identitas itu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Contoh pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa, pernyataan yang bisa berikan kepada siswa itu, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak, ya. Kemudian ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mencari siapa yang salah, ya. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan mengapa kamu datang terlambat hari ini. Kemudian langkah restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Guru yang mendapatkan muridnya yang datang terlambat biasanya memberikan beberapa pertanyaan seperti, kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat hari ini, ya. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk yang kamu butuhkan agar tidak terlambat? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah dengan sikap yang baru, ya. Selanjutnya kemudian menanyakan keyakinan kelas, ya. Ada beberapa keyakinan kelas yang telah kita sepakati, antara lain yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalnya tadi bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai antar teman, ya, itu disiplin, ya, itu bagaimana kelas ideal yang menurut kamu yang terbaik. Nah, itu yang bisa dilakukan agar anak itu tidak merasa dihukum, ya, tidak merasa dihukum. Jadi kita tidak boleh menghukum anak langsung ketika dia datang terlambat, tapi kita harus menanyakan apa sebabnya dia datang terlambat, dan kita harus memberikan solusi untuk supaya apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa kerjakan di rumah agar tidak datang terlambat. Misalnya kalau ditanya kenapa datang terlambat ke sekolah, nak, misalnya terlambat bangun, ya. Kenapa bisa terlambat bangun? Ada alasannya, misalnya kita bisa memberikan solusi, bunyikan alarm HP atau menyuruh orang-orang di rumah untuk membantu membangunkan lebih awal. Nah, itu bisa. Jadi jangan langsung diberikan hukuman.